Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. oke, maaf. Saya volumenya kecil. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya coba. Ini materinya. Send file. Oke, pagi hari ini kita praktek full praktek. Mungkin kan udah coba praktekin mungkin ya. Karena yang saya ambil prakteknya dari Pak Wono juga. Oke, kita materi dulu sebentar. Oke, saya share screen. Mana ini ya? Mana ini ya? Presentation. Oke, pagi ini kita akan belajar command line, command line yang basicnya sebenarnya standar, kayak create file, copy, move. Lalu kita akan belajar apa namanya, cmode ya, sama jadi permission sama owner ya, change owner sama change permission. Nah, di Linux ada banyak bukan beberapa sih, ada banyak command line. Tentunya saya juga nggak hafal, paling yang saya butuhkan aja gitu ya. Kayak ls min all, copy, move, standar sih. Terus paling unzip itu aja. Belum yang sampai mungkin kayak kalau ngajar expert gitu kan, lebih mendalam, nyebat standar pengoperasian pada OS lah, seperti itu. Jadi di sini ada, kalau kalian butuh bantuan bisa pakai help di sini. ls untuk ada list filenya. Yang di sini ada ls all, berarti seluruh isi file directory yang aktif beserta header sampai pada level layar. Ada si directory untuk change directory-nya. Untuk ada cp cp ya, cp untuk copy, mcopy, ini juga sama, copy untuk yang file system, move ini untuk memindahkan atau mengganti nama file, mfile untuk menghapus, mkdir mau directory baru, rmdir menghapus, dan seterusnya. Saya tampilkan sebagian. Nah, cara mudahnya seperti apa ya? Kalian bisa melihat beberapa perintah, yaitu perintahnya ada di folder bin, sbin, usr /sbin, usr/sbin gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, tinggal diketik /sbin, nanti kan muncul beberapa ininya. Kalau misalkan kalian kurang paham,
atau misal kita masih belum tahu, kita bisa ketik perintahnya, nama perintah minha gitu ya. Misalkan tadi kayak copy ya, ada copy, ada mkdir, biasanya mkdir minha atau mkdir min minha, atau main nama perintah atau mkdir, atau info mkdir, seperti itu. Dan hari ini saya present pakai Linux juga. Masih kagok, masih masih belum familiar. Kayak tadi agak nyolokin audio juga, saya pikir udah langsung auto volumenya standar seperti kayak volume speaker, ternyata dia perlu dinaikkan dulu volumenya. Nah, di sini masuk ada namanya change permission ya, cmod. Perintah ini untuk mengganti permissionnya. Jadi di ada 3 jenis akses, itu ada owner, group, sama order ya. Owner itu yang buatnya yang usernya itu sendiri. Grup itu kayak ya, grup itu maksudnya kelompoknya tuh, kalau misal kayak di Windows mungkin kalian tahu kayak workgroup, domain lah, seperti domain. Orders ya orders, dalam arti orders itu bisa tambahan grup gitu. Nah, di sini juga perintah ls min l digunakan untuk melihat si permission si file tersebut. Di sini ada rwxr, rw1 user 0, Januari sekian ya. Nah, maksudnya apa? Yang rxr rw itu adalah bagian dari si permissionnya. Permissionnya itu ada di sini ini. Jadi kita lihat kalau rw itu read, write, x to execution. Lalu di sini ada satu itu nama filenya, sebuah filenya. User ini adalah usernya, maksudnya ownership-nya user. Terus lalu grupnya juga user juga. Di sini 0. Ini ukuran filenya, jadi 0 adalah kapasitasnya. Januari ini kapan terakhir dimodifikasinya, dan terakhir ada nama filenya ya. Nah, di sini lebih mudahnya ketika mengganti sebuah permission itu pakai angka, pakai penomoran gitu permissionnya. Di sini ada read sebagai 4, write adalah 7, write adalah 2, execute adalah 7. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya jika kita ingin mengatur permission atau menjadi rwxr, rw1 berarti adalah 746. 746 dalam maksudnya adalah berarti 7 si ownernya itu bisa read, write, execution, karena 7 paling ditambah ya 4 tambah. Pak. Yes, slide-nya belum kelihatan, apakah Bapak mengganti screen atau gimana ya Pak? Oke. Ini masih slide pertama. Oh iya, sebentar, saya nggak ganti screen sih, maksudnya saya biasa kayak kita Oke, kita coba. Oh, dia ke ini, ke ada ini berbeda. Oke, saya pakai desktop 1 aja kali ya, lebih mudahnya. Jadi saya udah langsung slide ke berapa sini. Oke, maaf. Coba sebentar ke sini. Content second camera, komputer audio. Nah, ini aja deh. Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oh, masih salah nih. Masih sistem sejajar. Sebentar. Ada yang lupa keganti.
Ternyata seperti itu presentasi pakai Linux. Oke, F5 lagi. Jadi ketika presentation dia akan kurang lebih sama kayak pakai Windows, cuman share screen-nya itu perlu diulang lagi ke presentasinya. Kita ulang dari mungkin kalau udah paham ini, yang ini aja deh, yang semutnya. Oke, dalam semut itu ada 3 akses pengguna, yaitu owner, ada group, sama orders. Group owner itu yang pengguna pembuatnya, direktorinya, atau biasanya user tersebut lah, gitu ya. Kalau misalnya group adalah, ya group itu maksudnya kayak model, apa ya, kalau kalian itu, kalau misalnya ini kayak work group gitu. Atau misalkan, biasanya kalau di Windows itu kalau ketika ini kan ditanya ya, ini grupnya apa? Standarnya Windows biasanya pakainya family gitu. Kalau misalnya komputer rumahan. Atau misalnya ada lagi nama dikasih work group gitu, seperti itu. Misalnya ada orders. Orders ini pengguna lain, pengguna lain itu maksudnya apa ya? Jadi orders itu bisa apa namanya, owner yang lain gitu loh. Ataupun apa ya, saya ngejelasin, seperti user yang lain lah, seperti itu. Seperti user lain atau apa namanya, pengguna user atau grup dari yang lainnya, seperti itu, yang bisa ditambahkan. Nah, lalu untuk ini ada untuk perintah ls-l, kita bisa gunakan perintah ini untuk lihat si usernya, permission aksesnya, permission itu seperti apa. Di sini ada read write execution rw 1 user 0 Januari 9 ya. Di sini adalah permissionnya, ini adalah jumlah filenya, ini adalah ownership-nya, ini 0 adalah kapasitasnya, Januari ini adalah last modified-nya, file ini adalah untuk yang nama filenya. Nah, lebih mudahnya untuk semut ini chmod ini lebih mudahnya kita untuk memodifikasinya menggunakan angka. Nah, di sini apa namanya, nomor untuk read adalah 4, write adalah 2, execute adalah 1, seperti itu. Kalau seandainya untuk memberikan akses kepada owner, semuanya berarti 7, karena 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Atau kita mau kasih apa namanya, read write, berarti 4 tambah 2 sama dengan 5. Kalau misalnya pakai ini kan ribet nih, rw. Nah, contohnya untuk permission file ini menjadi ROXL, salah satu adalah 746, di mana si owner-nya adalah dia bisa semuanya, read write itu kayak buka, write itu kayak diedit, execute ya execute gitu. Lalu apa namanya, tambah lagi yang 4 ini, tadi apa tuh, owner grupnya. Nah, si grupnya ini dikasih 4, berarti kalau 4 sebuah grup hanya bisa untuk membaca doang ya, cuman ngebuka ya, view aja. Lalu selanjutnya adalah order dikasih 6 berarti 4 tambah 2 dia bisa sama write gitu, bisa buka sama edit, seperti itu, tapi nggak bisa execute. Seperti itu. Jadi kita praktekkan, kita coba contoh gitu ya. Sama untuk yang ini. Nah, di sini ada beberapa tabel contekan. Jadi nggak semua sih, ini cuman secara garis besar aja. Jadi kalau misalkan 600 berarti si ownernya bisa membaca dan menulis. Lalu untuk yang 644 pemilik bisa membaca menulis,
si grup dan orang lain atau orders ya, grup dan orders hanya bisa membaca. Lalu ada lagi apa namanya, pemilik, kelompok, dan orders bisa membaca dan menuliskan 6. Nah, di sini pemilik bisa membaca dan execute, yang lainnya tidak bisa. Yang bawahnya lagi 711, pemilik bisa membaca, menulis, dan eksekusi, tapi orders dan apa namanya, grup dan ini hanya bisa apa namanya, mengeksekusi. Lalu apa nih, pemilik bisa membaca dan menulis, kelompok dan lainnya hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Nah, ini berarti pemilik, kelompok dan lain bisa membaca, menulis, dan eksekusi. Seperti itu. Nah, lebih mudah untuk change owner. Jadi untuk apa ya, ownership itu lebih kayak kalau misalkan kalian dalam mode user ya, mode user itu kalau misalkan belum pakai sudo su ya, sudo su kan pakai root ya. Nah, ini baru ownernya itu siapa gitu. Ownernya itu apakah user itu sendiri atau root gitu ya. Kalau misalnya dia root, dia biasanya tuh nanti di sini tuh si txt ini itu adalah apa namanya, root demo txt gitu. Kalau misalnya kita mau dia ganti, sorry yang ini, misalkan seperti ini, misalkan ada suatu file namanya demo txt. Nah, ketika kita lihat ininya, ketika kita lihat apa ownership-nya, yang seperti contoh kayak di nah ini kan user ya, kita lihat ini ls-l di user kalau kita mau ganti adalah berarti usernya diganti aja siapa namanya, seperti itu. Kalau tadi contohnya Bambang ya, Bambang demo.txt, akan berubah ownernya jadi si Bambang. Atau misalkan ada yang lain, misalkan dalam satu komputer itu dia punya user, atau misalkan kalian punya profil sendiri atau saudara kalian, adik kalian login dengan profil sendiri gitu kan. Nah, untuk mengganti ownership-nya bisa diganti tuh. Jadi apa namanya, C1 diganti nama spasi si ininya, filenya. Gitu. Nah, saya praktekkan. Coba sini terminal. Nah, contoh harus pakai sudo deh. Misalnya kita buat file, untuk create file itu bisa pakai touch, bisa pakai apa sih operator ini ya, belajar, coba .txt. Di situ kita coba lihat nih, muncul tuh coba .txt-nya. ls-l coba .txt. Nah, di sini usernya Fahmi nih. Usernya Fahmi, kapasitasnya kosong, dibuat sekian. Aksesnya apa? Read write sama read standarnya seperti itu ya. Jadi owner bisa membaca menulis, yang ini bisa apa namanya, ordersnya bisa membaca menulis, yang lain grupnya bisa membaca dan menulis, dan ordersnya adalah cuma membaca read aja. Lalu kalau misalkan kalian mau ganti apa namanya, ada bedanya gini. Satu lagi, kalau misalkan kita sudo. Oh ya, sebelumnya maaf. Saya lupa absen ya. Saya lupa absen. Tolong sini namanya. Linknya sebentar.
Linknya itu Google. Saya lupa ada di sini. Pesta, bukan di sini berarti. Masih lama. Jadi legal reference, nih dia. Kata baru. Pendek, salin. Cek. Nah, ini jangan lupa untuk absensi. Maaf, saya lupa. Sambil ini ya, sambil berjalan aja. Kita lagi. Nah, kalau bisa pakai sudo su, berarti intinya usernya root. Password lupa ini. Pakai touch perintahnya, touch coba 1.txt. Salah S. Nah. ls, nah dan coba-coba kalau ls min l coba 1.txt. Nah, itu keluar kan. Jadi root ininya. Bedanya di situ sih. Jadi pembuatan tergantung ketika kalian login atau misalnya sebagai apa gitu ya. Ketika expert membuka apa pembuatannya. Nah, baru tinggal kalian misalkan yang apa namanya kita praktekkan adalah kita kasih ch mode-nya untuk si coba-coba. Nah, untuk yang jadi gini, ketika kalian apa namanya ada kalian login sebagai apa ya namanya, sebagai standar user. Jadi Fahmi namanya standar user di sini. Kalau standar user ini root itu biasanya bisa dibilang administrator ya. Kalau misalnya otomatis standar ke administrator lebih tinggi administrator kan. Jadi kalau misalnya ada permission yang punyanya si root, mau diakses ke ownership-nya root, mau diakses oleh Fahmi, dia nggak bisa diakses gitu. Seperti itu. Nah, misalkan ada di sini ada permission juga ownernya itu sebagai apa, ordersnya tuh mau di ini apa. Kita coba untuk yang coba-coba satu ini kita kasih access all ya, 77 coba-coba 1.txt. Kita ganti coba ls min l coba-coba 1.txt. Nah, udah berubah. Nah, lalu ownernya kita ganti juga. Nasibnya cemut ke Fahmi. Kalau misalkan kan cuma mau ganti Fahmi doang cukup, maksudnya cukup jadi owner doang cukup. Ownernya kalau misalkan mau ganti sama ada grup yang lain, kalian bisa kasih tanda titik 2. Misalkan ini di root ya grupnya. Terus coba-coba 1.txt. Tadi apa nih? Coba-coba. Invalid. Gimana tuh ya? Cahana, Fahmi coba.
Oke. Saya desktop. Oh, salah. Saya coba ke CD desktop. CD dulu. CD home. CD Fahmi. Extract desktop. CD desktop. Coba satu. Oke, baru coba kemarin. Option mode file. Oke, kalau misalnya CD home oke, bisa langsung coba ada txt desktop. Nah, sorry. Thanks, overall. Oke, coba CD desktop. Misalnya begini. Nah, kayaknya salah di mana?
Kalian demo kan on atau nama file on atau grup owner nama file. Oh, sorry salah. CO1 sama jadi CH sih. CO1 Fahmi coba satu text. Nah, benar. Salah maaf. salah mode saya. Jadi kalau misalkan ls min l, nah berarti coba-cobanya uji di Fahmi nih. Ininya apa namanya si ownernya awalnya root kan. Nah, yang ini coba-coba satu. Kalau misal kita mau coba ch on Fahmi baru coba satu txt. Nah, ini nah jadi berubah tuh. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kayaknya sudah paham semua. Oke, baik. Saya coba absensi dulu kalau gitu. Kita absensi dulu. Bentar. Tanggal 27. Mana sih? Nomor 7 yang ini yang saya sebutkan namanya, tolong nyalakan dulu kameranya. Sebentar.
Ini Excelnya. Belum. Loading. Oke, yang ini ya. Coba praktekkan. Jadi buatlah dua file dengan nama kalian sendiri. Misalkan kalau saya contoh file txt ini adalah Fahmi. Dan dua folder dengan nama prodi kalian. Kalau saya kan sebenarnya untuk dosen sebagai informatika ya. Jadi IF, kalau informatika IF, SI, sistem informasi SI, teknologi informasi bisa TI. Nah, jadi kondisinya ya kopikan dua file txt folder, ganti permission file txt dengan kondisi berikut: pembuat file bisa membaca dan menulis, juru file bisa membaca dan orang tidak bisa apa-apa. Dan lalu gantilah owner file txt dan folder menjadi owner, maksudnya ownernya karena sendiri ya, ownership-nya. Lalu kalau aja di ini kalian praktekkan, nanti saya buat ininya yang kemarin juga belum saya ini. Sebentar. Nggak mau kebuka. Oh, di sini. Wow. Oke, ini di sini. Nama saya panggil. Tolong dinyalakan videonya sebentar. Intan Ratnasari dari SI. Intan? Iya, Pak, hadir. Oke. Bisa nyalakan videonya sebentar. Oke, terima kasih. Aditya Duta Ramadan. Aditya Duta Ramadan dari Informatika. Hadir. Oke. Terima kasih. Lalu ada Karmila Mardia. Hadir, Pak. Baik. Lalu ada Zulfa Malika Amana. Hadir, Pak. Ada Zulfa. Lalu ada Firly. Hadir, Pak. Kameranya tolong Firly. Firly dari Oke, terima kasih dari Informatika. Ada Laode. Hadir Pak. Oke, Laode. Kameranya Laode tolong. Oke, baik, terima kasih. Ada Aulia Puspa. Hadir, Pak. Kok ada kameranya? Aulia. Aulia Puspa. Hadir, Pak. Oke. Lagi di kampus loh. Enggak, Pak. Oh, enggak. Lalu ada Nana Irmanto.
Nana Irmanto. Nana Irmanto. Ya, Pak. Oke. Kameranya tolong Nana Irmanto. Oke, baik. Ada Wulandari dari SI. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ada Erlangga Maulana. Hadir, Pak. Gitu banget. Oke, terima kasih. Ada Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke. Lalu ada Wulandari. Hadir, Pak. Oke, ada Ronaldo Immanuel Gilira. Immanuel. Oke, mungkin lagi nggak di tempat. Ahmad Baharun Nur. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum disebutin? Fahmi, Pak. Siapa? Rio. Rio Riansyah. Iya. Sudah isi absen Rio? Pak, saya juga belum. Erlan udah harusnya sih ya. Oh, udah. Harusnya sih saya panggil sih tadi. Tapi belum dipanggil, Pak. Oh ya, kelewat ya. Oh ya, Erlan. Ya, Pak, hadir. Rio Riansyah sudah isi absen Rio? Hadir, Pak. Oke. Tolong diisi absennya. Fahmi, Pak. Ya, Sebentar, Pak. dari yang itu, link yang di chat. Ada lagi yang belum dipanggil yang lain? Reza Fahmi, Palevi, Pak. Oke, Reza Palevi sudah isi absennya juga atau belum? Tolong diisi dulu. Nah, yang ininya coba tolong kalian praktekkan. Nah, lalu apa namanya? Copy semua CLI-nya ke Word. Teman-teman ke Word. Sama kalian kasih ini ya, apa hasilnya kan bisa lihat di ini ya, apa namanya, ls-min-l. Command line-nya di Word dan dikumpulkan di e-learning. Oke, saya coba buka dulu e-learning-nya. Buat assignment-nya e-learning. Di sini ada yang pakai Linux sekarang, pakai Ubuntu maksudnya. Ada, Pak. Sekarang saya pakai Ubuntu. Oke, Ubuntu. Yang lain? Yang lain kayaknya enggak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Saya baru sadar sih sebenarnya ternyata banyak orang-orang lebih suka pakai apa namanya, lebih suka kerja pakai Mac OS karena ya memang lebih ringan gitu ya, lebih ringan dibandingkan ini. Ternyata memang secara apa namanya, arsitektur buat multitext ini lebih menyenangkan. Tinggal dari familiarity-nya aja sih. Dua puluh. Kok nggak mau? Oh, berubah ya? Bisa ganti ya?
Oh iya, nanti kita di minggu depan 2 kali ya masuknya. Dalam arti 2 kali itu apa namanya? Kita kan saya lihat kan jadwal sampai Kamis ya. Jadi karena kita kemarin hari Rabu libur, jadi untuk hari apa namanya di minggu depan Rabu dan Jumat, di hari Jumatnya kita akan masuk lagi untuk apa untuk yang ketinggalan sebelumnya. Pengganti hari apa pengganti sebelumnya. Setuju ya? Yang tugas sebelumnya untuk instalasi videonya, apa-apa boleh disubmit. Saya baru assignment. Tolong dikumpulkan by link aja. Assignment. Oke. Tugas tutorial. Tugas pertama. Tutorial instalasi. Dan saya oh iya yang sebelumnya untuk yang di virtual box itu bisa apa namanya dual boot, ternyata harus dipilih yang berdampingan. Jadi si virtual box ini nggak bisa kalau misalkan Linux-nya itu pakai logic gitu ya, atau pakai primary, jadi kayak kebanting. Jadi si Windows yang nggak muncul, nggak masuk ke bootingnya, dia nggak, jadi gimana ya? Jadi apa namanya di BIOS, bukan di BIOS ya, dia di BIOS-nya si VirtualBox itu nggak bisa apa namanya nggak bisa kayak kita instalasi komputer standar biasa gitu. Jadi harus pilih yang kan kalau misalnya kedeteksi Windows-nya pilihnya alongside ya. Jadi apa namanya install Linux alongside dengan Windows-nya seperti itu. Nah baru jadi kita bisanya kalau di VirtualBox itu install dengan yang standarnya Linux installation, maksudnya partisinya gitu kan. Kalau misalnya kita pakai order file, kita bisa buat partisi sendiri ya. Jadi mau home-nya berapa, root-nya berapa gitu. Atau mau buat pakai swap-nya juga berapa, seperti itu. Sebenarnya kita instalasi Linux, instalasi dual boot Linux dan Windows. Due date-nya kapan? Due date-nya sekarang tanggal sampai tanggal 5. Oke. Iya, sampai tanggal 6 lah. Tanggal 6 November. Mulainya dari tanggal 27. Sampai sini mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, pertemuan.
video. Activity assignment tugas 2. Submit FCI. Dokumen dalam bentuk dokumen. ODT dan dokumen file. Tadi. Sama berapa sih? 27. 32. Jangan sampai lewat ya. Jangan sampai lewat tanggalnya. Tetap saya nilai, cuma nilainya beda sama yang ngumpulin sayang aja. Kalau misalnya lewat. Oke, sampai sini dia mau ditanya kembali. Kalau tidak ada, Pak tadi pakai aplikasi apa ya? Pakainya terminal. Kita pakai terminal. Jadi untuk buat itunya pakai terminal Linux. Jadi apa namanya? Dibuka terminalnya. Nah, ketika udah dibuka terminalnya, memang untuk ini baiknya sih pakai sudo su itu sih. Maksudnya dalam mode ini ya, mode administrator atau root ya. Kalau di Windows kan bisa administrator, kalau di sini istilahnya root. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya tadi ada di beberapa di ini, di Word, atau kalian juga bisa googling sih, kalau saya bisa googling. Kadang ngebaca untuk help sama ini agak-agak lihat contohnya sih, walaupun ada beberapa ada contohnya langsung, ada yang enggak gitu. Tapi ya kalau emang ini saya lebih suka googling, cara create file seperti apa, create file kan pakai torch ya, torch spasi nama file, atau pakai lebih besar spasi nama file juga bisa. Dia perlu buat buat txt, habis itu baru di
edit itunya, permissionnya, sama ownership-nya. Di copy, itu aja sih. Oke, kalau nggak ada yang ditanya kembali, akhirnya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita 2 kali, Rabu dan Jumat, tetap di pagi hari, sama di pagi. Karena untuk pengganti sebelumnya berarti udah 3, 4, 5. Iya, berarti 5. Sekarang 3, 4, 5. Berarti 2 kali lagi. 2 kali lagi udah UTS. Kembali lagi saya ingatkan, di e-learning juga udah saya kasih pengumuman juga, kalian boleh pakai yang e-learning, open course atau dari e-learning juga is okay. Kalau pakai open course sebenarnya nggak perlu isi absen, tapi kalau itu juga nggak jadi masalah juga. Yang penting dikerjain. Nanti saya akan sharing file, jadi mau tanya kalian, kalau mau ikut duluan juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalkan takut nilainya kejelekan di sini atau lebih bagus di sini, begitu kan. Oke juga nggak apa-apa. Nanti saya kirim file ininya. Yang penting dikerjakan, itu aja sih. Kalau gitu, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Iya, sama. Parto. Dia pergi.